Saya mau menyapa kita semua yang ada saat ini. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu. Tapi puji syukur kepada Tuhan karena lewat media Zoom ini walaupun kita berjauhan satu dengan yang lain, tapi kita masih bisa bertemu, ya. Walaupun berjauhan masih bisa bertemu. Melalui media Zoom ini kita bisa berdoa bersama, saling mendoakan, bersekutu, dan terutama mempelajari firman Tuhan tentunya. Pada malam ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, ya, yang kemarin ditanyakan oleh salah satu saudara kita, sebenarnya di bring up, ya, bukan ditanyakan tapi di bring up, artinya dibawakan kepada kita semua bahwasanya ada hal yang sangat penting, yaitu tentang pergerakan LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Ya, dan saat ini sudah mulai menjamur di masyarakat di Indonesia, dan beberapa waktu yang silam bahkan seorang mahasiswa pada saat penerimaan masuk, ya, di suatu perguruan tinggi negeri, seingat saya, lalu pada saat ditanyakan apa gendermu, dia katakan dia gender netral, ya, atau tidak ada gender. Apapun itu, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan. Dan pergerakan LGBTQ juga sudah mulai berani, ya, merajalela di mana-mana, menunjukkan dirinya, dan sudah mulai diterima perlahan-lahan oleh beberapa lapisan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pada malam ini kita akan membahas apakah kata daripada kitab suci, pandangan kitab suci tentang LGBTQ. Karena mungkin di sini belum terlalu diterima, ya, sudah mulai diterima tapi tidak diterima oleh mayoritas, ya, penduduk negeri atau penduduk Indonesia, tetapi di luar negeri sudah mulai marak, dan bahkan sudah ada banyak gereja yang menerima kaum LGBTQ, bukan hanya membuka pintu gereja tetapi bahkan menikahkan, ya, menikahkan pasangan-pasangan LGBTQ, pasangan lesbian, pasangan gay, dan lain-lain. Kita lihat pada malam ini apakah pandangan kitab suci tentang LGBTQ. Nah, ini keadaan akhir zaman, ya. Kalau kita melihat pergerakan atau festival parade LGBTQ di luar negeri mungkin sudah sering, ya. Sudah sering kita lihat. Tetapi kalau di Indonesia mungkin sesuatu yang wow, karena mayoritas penduduk negeri atau Indonesia belum menerima kenyataan bahwa di akhir zaman ini akan ada pergerakan LGBTQ atau suka sesama jenis dan semacamnya. Dan di sini kita lihat, ya, walaupun biasanya kaum muslim lebih keras untuk menentang, tetapi di sini sudah ada, ya. Di bajunya ada ditulis tolerance. Tolerance itu artinya toleransi, ya. Love is a, ya, baru kita lihat ada rainbow, ya. Rainbow flag. Dulu saya senang sekali melihat pelangi, ya, karena pelangi itu enak dilihat, warna-warni. Tapi sekarang luar biasa. Rainbow itu sudah dianggap menjadi flagnya atau benderanya kaum LGBTQ. Jadi bukan lagi pandangan untuk mengingat janji Tuhan supaya kita tahu bahwa dunia tidak akan dibasmi oleh air bah kembali, tetapi sekarang setan memindahkan filosofi tersebut kepada filosofi bendera LGBTQ, ya, pride pride flag, ya, mereka katakan pride flag. Lihat di sebelah kanan dikatakan stop bullying LGBT, jangan dibully LGBT itu. Waria, gay, lesbian bukan penyakit. Nah, ayo kita terima mereka, ya. Dan pada malam ini kita akan membahas bukan suatu hatred atau hate speech, ya,
untuk kita tentang, kita buru, kita lawan itu LGBTQ, bukan. Tapi kita akan membahas tentang filosofi atau pengajaran atau doktrin daripada LGBTQ ini sendiri. Apakah betul bisa diizinkan atau bisa diterima atau tidak? Apa kata Alkitab? Nah, saya tulis di atas nih pandangan orang Kristen. Ada 3 yang saya bagi di sini ya. Pandangan orang Kristen yang pertama adalah, kita lihat di sini, for God's sake, love yourself. This is a day that the Lord has made. Sudah pakai ya ayat firman Tuhan dipelintir oleh mereka ya. Harusnya this is a day that the Lord has made, tapi this is a gay. Jadi Tuhan juga menciptakan gay. Tuhan juga menciptakan kaum homoseksual. Jadi Tuhan itu kasih dan Tuhan itu menciptakan kaum gay. Jadi terima saja. This gay is God. God loves gays. This gay loves God. Sorry, this gay loves God. God love gays. Jadi dikatakan Tuhan itu mencintai para gay. Dan di sini di sebelah kanan kita lihat I am part of God's diversity. Jadi artinya Tuhan itu menciptakan keanekaragaman di antara manusia. Ada berbagai ras, berbagai bangsa, berbagai bahasa, dan berbagai gender, ya, berbagai gender. Jadi termasuk gay, lesbian, straight, bisexual, transgender. Ya, jadi itu semuanya adalah maaf, semua itu adalah pekerjaan daripada Tuhan. Itulah yang diklaim oleh beberapa orang Kristen, ya. Bahkan sudah banyak orang Kristen, ya, gereja-gereja yang bukan cuma menerima kaum gay, tapi bahkan menikahkan kaum LGBTQ, ya. Jadi dinikahkanlah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dinikahkan, ya, luar biasa. Ya, pakai Alkitab, diberkati dengan ayat Alkitab, dan itulah yang terjadi pada zaman ini. Ini pandangan orang Kristen pertama, ya, orang Kristen yang menerima, ya, dan bahkan mengencourage, menyambut dan bahkan mendorong. Tunjukkan saja jati dirimu, Tuhan pasti tetap mengasihimu. Itulah pandangan orang Kristen yang pertama. Pandangan orang Kristen yang kedua, nah ini nih. Homosexuality is sin. Christ can set you free. Homoseksualitas itu dosa. Kristus bisa membebaskan engkau. Baru di sini dikatakan gay sex is sin. Gay itu, seks sesama jenis itu dosa. Ayo bertobat. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan engkau, melepaskan engkau dari belenggu dosa tersebut, ya. God did not make you gay. Nah, ini kita lihat nih. Tuhan tidak menciptakan engkau menjadi seorang gay atau penyuka sesama jenis. Turn from sins, turn to Jesus. Ayo bertobat, berbalik dari dosamu, berpalinglah kepada Yesus. Nah, ini pandangan orang Kristen kedua. Nah, sayang sekali di Indonesia, ya, saya tidak terlalu melihat saya pernah melihat beberapa kali, tetapi mungkin karena gay parade atau parade gay itu tidak terlalu frontal di Indonesia. Kalau di luar biasa frontal, sehingga banyak penginjil-penginjil jalanan atau gereja-gereja yang benar-benar menjaga firman Tuhan dan tahu persis bahwa gay itu adalah dosa. Mereka turun ke jalan dan mereka katakan kepada banyak orang, ayo bertobat dan lain-lain. Tapi di Indonesia ini tidak terlalu terlihat, ya, kaum daripada Kristen, ya. Tapi kalau dari Islam itu luar biasa, ya. Di Aceh saya pernah lihat itu mereka benar-benar menentang, ya, jangan sampai, dan mereka bahkan mengkondem, ya, laknatullah kata mereka, ya, itu dilaknat oleh Tuhan, kaum Lut mereka bilang, ya. Ya, kita lihat. Nah, pandangan orang Kristen ketiga, nah ini ada pandangan orang Kristen ketiga, yaitu hidup seperti biasanya. Toleransi tinggi, ya. Ya, sebenarnya mungkin tidak setuju, tapi toleransi tinggi, ya, karena tidak mau
ada masalah ya dalam hubungan sosial dengan teman-temannya atau dengan kerabatnya, kaum keluarganya, sehingga tidak berani untuk menyatakan atau bersuara ya kepada kaum LGBTQ ini yang mungkin adalah teman dekatnya atau mungkin adalah kaum keluarganya, sehingga ya mereka berdiam diri dan tetap pergi ke gereja seperti biasanya, berdoa seperti biasanya, dan lain-lain. Dengan kata lain, tidak berani menyentuh kaum LGBTQ. Lalu kita lihat sekarang pandangan Alkitab tentang hal-hal tersebut. Yang pertama, kita lihat, nah inilah awal dari penyimpangan. Ulangan 22 ayat 5 dikatakan, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita diajarkan bagi siapa yang punya anak, ya. Kalau anak laki-laki, pastikan dia tahu jati dirinya dia. Ya. Pastikan jangan terlalu lama anak kita ini bermain-main dengan boneka. Ya. Kalau anak perempuan, jangan terlalu lama kita biarkan mungkin dia bergaul dengan laki-laki, main bola, main lumpur, dan lain-lain. Artinya, segala sesuatu itu ada tanda kutip kodratnya. Bahkan dalam hal pakaian, ada banyak kali saya melihat di sosial media atau bahkan di sekitar kita pada saat mungkin ya bayi atau anak laki-laki memakai pakaian perempuan dianggap suatu hal yang lucu. Ya, atau mungkin pada saat 17 Agustus laki-laki disuruh memakai pakaian daster perempuan lalu bermain bola. Dianggap suatu hal yang lucu. Bahkan di suatu gereja suatu ketika saya mengikuti retreat lalu dikatakanlah oleh panitia gereja tersebut, ayo kita ada acara, kita laki-laki harus pakai pakaian perempuan. Lalu saya katakan, ini retreat gereja, tapi kok bisa melakukan hal tersebut? Katanya untuk lucu-lucuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai seorang perempuan memakai pakaian laki-laki atau laki-laki mengenakan pakaian perempuan. Ya, dan ini yang tertulis tersirat ya, yang tersiratnya itu adalah hal-hal yang biasanya perempuan lakukan, jangan biarkan laki-laki untuk melakukannya. Ya, mungkin sekali-kali oke, tapi kalau terlalu lama, ya sekali-kali dalam arti kata contoh, perempuan biasa memasak, ya tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa memasak, silakan. Ya kan? Tapi kalau sudah bermain boneka, sudah pakai pakaian kakaknya perempuan mungkin dan lain-lain, hati-hati. Bagi kita mungkin orang tua terlihat lucu, tapi bagi Tuhan itu tidak lucu sama sekali. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, inilah awal dari penyimpangan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau masih ingat, saya lupa tahun lalu atau 2 tahun lalu itu ya, yang Fashion Citayam. Waduh, itu tempat kaum LGBTQ mengekspos dirinya ya. Bahkan anak-anak kecil, anak-anak remaja semuanya pakai pakaian wanita ya, dan diekspos dan dianggap lucu. Tapi ingat, di hadapan Tuhan itu adalah hal yang sangat serius. Dan kita lihat pandangan Alkitab tentang LGBTQ ya dalam Perjanjian Lama. Ini ayat yang sering dikutip dan ini betul dari Alkitab, Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki, ya bukan cuma sekedar tidur seperti teman, atau mungkin tidur sama-sama pergi camping ke gunung laki-laki dengan laki-laki. Bukan itu intinya, tapi secara bersetubuh dengan perempuan. Itu adalah suatu hal kekejian bagi Tuhan. Imamat 20:13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati
dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini bukan kata saya, ini bukan kata pendeta, ini kata Tuhan sendiri. Kita tidak boleh tidur secara orang bersetubuh dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan zaman perjanjian lama sudah dikasih tahu bahwa bila mana itu terjadi, hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Nah, mungkin sekarang ini kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Jadi hal ini kita tidak terapkan secara langsung, kita rajam orang yang melakukan hal tersebut. Kita tidak melakukan hal seperti itu lagi, ya. Tapi hukuman tetap datang pastinya dari Tuhan, ya. Cepat atau lambat, entah di kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang, hal itu akan dihukum oleh Tuhan. Ya, di beberapa negara Timur Tengah hal ini masih berlaku, ya. Bila mana kedapatan ada laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, wah itu luar biasa. Hukumannya mati, ya. Saya tahu ada beberapa daerah seperti itu, ya. Tapi zaman sekarang kita tidak seperti itu lagi, tapi hukumannya datang langsung dari Tuhan. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat pandangan Alkitab tentang LGBTQ di Perjanjian Baru. Banyak orang yang bilang bahwa itu Perjanjian Lama, ya. Karena Perjanjian Lama itu Tuhannya masih keras. Sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Tuhan itu sudah lebih kasih. Seakan-akan Yesus dibedakan dengan Bapa. Nah, ini yang luar biasa, ya, doktrin dari manusia. Seakan-akan Yesus penuh kasih dan Bapa itu sangat kejam. Nah, ini salah, betul-betul salah. Kita lihat, ya, pandangan Alkitab tentang LGBTQ di Perjanjian Baru, Roma 1 ayat 26 sampai 28. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara-saudara sekalian bisa perhatikan di ayat 26. Ya, istri-istri juga meninggalkan persetubuhan yang wajar. Para wanita juga akhirnya sudah mulai suka dengan sesama wanita. Itulah yang dikatakan dengan kaum lesbian. Ya, dan di ayat 27 sama seperti sebelumnya dalam Imamat 18 ayat 22 dan Imamat 20 ayat 13, laki-laki juga tidak puas dengan istrinya, lalu mereka mencari suatu kesenangan, ya, kesukaan yang tidak wajar, yaitu dengan cara mencari laki-laki dan bersetubuh dengan mereka. Makanya tidak heran beberapa kali di berita dikatakan ada pesta gay, ya, pesta gay. Dan pada saat ditangkap oleh polisi, ternyata mayoritas di situ memiliki istri. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bayangkan laki-laki banyak, ya, yang memiliki istri, tetapi tetap mencari laki-laki lain untuk berbuat mesum dengan mereka. Inilah yang dikatakan kaum gay. Lesbian juga seperti itu, mencari persetubuhan yang tidak wajar. Ya, ini ditulis dalam Roma 1 ayat 26. Dan Roma 1 ayat 28 dikatakan, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, mereka tutup mata sama firman Tuhan. Mereka tutup mata sama Imamat 18 ayat 22, Imamat 20 ayat 13. Mereka tutup mata. Dan mereka lebih menikmati dosa mereka. Dan akhirnya apa? Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, ini yang sangat bahaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Yaitu bila mana kita tutup mata akan firman Tuhan, itulah saatnya Roh Kudus meninggalkan kita. Dan Tuhan menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran kita yang terkutuk. Sehingga kita akan semakin jahat. Karena kita pastinya melakukan apa yang tidak
pantas atau tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi ini suatu amaran yang keras bagi kita semua, ya, menyangkut dosa LGBTQ atau dosa apapun yang kita punya dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah katakan kamu harus berubah, cepat tanggapi suara Roh Kudus tersebut. Atau kalau tidak, maka Tuhan akan menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran kita yang terkutuk. Roh Kudus akan dicabut dari kita, dan kita akan semakin jahat dalam hal pikiran dan dalam hal perbuatan kita. Ya, jadi sudah dikatakan ya, perjanjian lama, perjanjian baru sama saja. Tuhan kita sama. Yesus Kristus dikatakan sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapa sama. Ya, Tuhan kita sama. Jadi jangan mengkotak-kotakan seakan-akan Bapa itu kejam, Yesus itu baik, dan menerima segala sesuatunya, menerima dosa kita tanpa pertobatan. Nah, hati-hati buat kita semua. Lebih lanjut, sekarang kita lihat hubungan seks yang diizinkan dalam kitab suci. Markus 10 ayat 6-9 dikatakan, sebab pada awal dunia Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dua gender yang berbeda, hanya dua. Ya, jadi yang sebelumnya dikatakan mana dia? Ya, bahwa kita adalah I am part of God's diversity, itu sangat keliru. Ya, ajaran yang sesat, salah. Tuhan tidak menciptakan keanekaragaman dalam manusia dalam hal gender. Tidak, ya. Karena gay, lesbian, straight, bisexual, ya, gay, lesbian, bisexual, transgender itu tidak diciptakan Tuhan seperti itu. Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan, cuma dua gender. Dan dikatakan selanjutnya ayat 7, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lihat, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga, nah ini lihat, keduanya menjadi satu daging. Dua orang yang berbeda, laki-laki dan perempuan, kembali ditekankan ya, laki-laki dan perempuan, dua gender yang berbeda, menjadi satu daging. Bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini pentingnya buat kita memahami ya, say no to divorce ya. Sangat miris ya, sangat memprihatinkan banyak sekarang orang-orang Kristen, bukan hanya kalangan Muslim, tapi orang-orang Kristen yang bercerai, dan kasus perceraian semakin tinggi ya. Dan terakhir saya dengar dari teman saya seorang pendeta, bahkan di Manado saja bukan kasus perceraian saja, tapi kasus hubungan gelap antara sesama anggota, bahkan pendeta dengan anggota, wah semakin marak ya. Perzinahan di mana-mana. Padahal Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan, that's it, cuma dua. Ya, keduanya menjadi satu daging. Jadi jangan sampai ada tiga, ada empat, ya. Ada hubungan terlarang, perzinahan, orang ketiga, dan lain-lain. Jangan sampai ada di keluarga kita, ya. Mungkin suatu saat kita akan bahas bersama lagi ya tentang hal perceraian yang kita perlu soroti, karena sekarang di dunia kekristenan pun perceraian sudah semakin naik. Ya, ini suatu hal yang perlu kita perhatikan juga ya, karena setan sedang menyerang lembaga keluarga sehingga banyak sekarang broken homes ya. Banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya karena itu dia ya, pertikaian antara ibu dan bapak. Bukan cuma itu saja, ada orang ketiga, dan ingat orang ketiga itu tidak hanya selalu laki-laki lain atau perempuan lain, bahkan keluarga saja, orang tua atau mertua itu bisa menjadi orang ketiga. Nah, mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya. Tapi apapun itu, Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging.
Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab di kitab Injil Markus 10 ayat 6 sampai 9 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini adalah melihat apa yang terjadi sebelumnya pada saat dunia diciptakan, ya. Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu Adam, ya. Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Kenapa perempuan? Karena ia diambil dari laki-laki. Makanya ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Dan struktur biologis, fisiologis, semuanya berbeda. Ya, ada ya banyak yang sama ya. Tapi ada beberapa hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan supaya saling melengkapi. Makanya binatang pun ada jantan, ada betina supaya saling melengkapi. Dan dibuatlah guyonan di luar negeri sana. God created Adam and Steve. Seakan-akan Tuhan menciptakan Adam dan Steve. Ya, Stephen atau siapa, nama laki-laki. Bukan Adam and Eve. Eve itu Hawa. Ya, itu suatu candaan yang menurut saya sangat-sangat tidak lucu. Ya, tidak boleh kita mempermainkan firman Tuhan. Karena jelas di dalam Kejadian 2 ayat 23 dan 24, laki-laki dan perempuan. Dan kembali, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, inilah yang dikatakan dalam bahasa yang sangat sopan, satu daging ini adalah hubungan seks. Laki-laki dan perempuan. Cuma dua. Makanya Tuhan tidak suka kalau kita ada poligami. Ya, poligami, satu laki-laki, dua perempuan, dua istri, tiga istri, empat istri, lima istri. Ya, di dalam Alkitab tidak seperti itu. Makanya saya pernah bertemu dengan teman saya, ya, dan beberapa kali sebenarnya saya jujur bertemu dengan beberapa orang Muslim dan kita berdiskusi dan saya katakan bahwa ya sudahlah membahas tentang Nabi mereka Muhammad, tapi saya bilang tidak usah terlalu tersinggung karena kita sedang membahas tentang poligami saat itu. Lalu saya katakan bahwa di dalam Alkitab saja ada namanya Raja Salomo yang mereka kenal dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya 700 istri, 300 gundik, ya 1000. Bayangkan, 1000 apa ya, bukan istri sah juga ya, 700 istri sah, 300 gundik. Apapun itu, Tuhan tidak setuju dengan hal itu. Jadi jangan dikatakan karena seorang nabi maka kita harus ikuti segala tindak tanduk nabi tersebut. Ada banyak hal yang diungkapkan oleh Alkitab yang menunjukkan bahwa nabi itu adalah manusia biasa dan tidak bisa ditiru 100%. Karena nabi juga punya kesalahan. Hanya Tuhan Yesuslah yang di dalam Alkitab tidak memiliki kesalahan, ya. Jadi kembali, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang poligami, ya. Dan hal itu tidak disetujui oleh Tuhan, tapi itu dilakukan oleh mereka, ya. Tapi jangan kita tiru yang salah dari mereka. Contohnya Abraham pernah berdusta. Apakah saya harus menurut perilaku daripada Abraham untuk berdusta sekali-sekali? Tidak seperti itu, ya. Ada banyak hal-hal yang lain. Petrus, ya, menyangkal Tuhan Yesus. Lalu siapa lagi? Banyak, ya. Daud, wah, berzina. Apakah saya harus menurut? Tidak seperti itu. Mereka adalah nabi Tuhan, tapi mereka juga memiliki kesalahan. Dan dalam hal pasangan, di sini jelas Tuhan katakan laki-laki dan perempuan, keduanya, bukan ketiganya, bukan keempatnya, bukan kelimanya atau ke1000-nya dalam hal contoh Salomo atau Nabi Sulaiman. Tidak. Ya, keduanya menjadi satu daging. Artinya tidak ada poligami. Tuhan tidak suka dengan poligami, ya. Tidak ada poliandri, satu perempuan banyak suami. Tuhan tidak suka dengan poliandri. Tidak ada seks bebas. Sebelum menikah tidak boleh mengadakan atau melakukan hubungan seks. Makanya dikatakan sini apa? Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Inilah yang dinamakan konsep pernikahan. Setelah diberkati, barulah boleh melakukan hubungan tersebut. Jadi jangan seperti dunia barat, ya, mayoritas banyak, walaupun di kalangan Kristen, masih pacaran sudah apa? Kumpul kebo. Ya, dan pernah saya bahas juga dengan seorang Muslim, lalu karena dia mungkin emosi,
karena sedang membahas poligami, lalu dia katakan, oh di Amerika itu sana semuanya kumpul kebo, Kristen semua. Dan saya katakan, iya, banyak orang yang kumpul kebo di sana, tapi itu tidak merepresentasikan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, tidak boleh. Jadi itu adalah orang-orang Kristen yang nakal, saya katakan. Ya, LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, tidak boleh. Ya, kita sudah lihat tadi ya di dalam Imamat 18 ayat 22 dan tadi di dalam kitab Roma juga tidak boleh LGBTQ dan kelainan seks lainnya. Ya. Nekrofilia, tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nekrofilia itu kelainan yang suka berhubungan dengan mayat. Ya, sudah mati tetap berhubungan seks. Bestiality, ya, suka berhubungan dengan binatang. Pedofilia, suka berhubungan dengan anak-anak yang di bawah umur. Waduh, luar biasa. Makanya saya pernah melihat suatu konsep di mana LGBTQ memperjuangkan haknya supaya mereka diterima, lalu datanglah kelompok, dan ini betulan, saudara-saudara sekalian, kelompok pedofilia. Mereka katakan, oh iya, saya juga dari dulu memang sudah ada kelainan, saya suka sama anak kecil. Ya, oleh sebab itu, ayo kita terima juga pedofilia supaya diterima di masyarakat. Lihat, ya, apa konsekuensi yang terjadi bila mana kita menormalisasikan hubungan sesama jenis. Maka hubungan-hubungan yang lainnya, pedofilia juga akan bilang, oh saya merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri saya. Kalau saya melihat anak kecil, saya rasanya enak. Yaitu memang dari sananya. Karena kebanyakan kaum LGBTQ, mereka akan bilang, oh Tuhan menjadikan saya seperti ini. Dari dulu saya tidak suka sama wanita, saya lebih suka sama laki-laki. Dan dinormalisasikan, seakan-akan itu Tuhanlah yang membuatnya seperti itu. Nah, ini kita akan bahas nanti ya, mungkin di jam diskusi ya. Ya. Karena kalau LGBTQ dinormalisasikan, maka kelainan seks lainnya, nekrofilia, bestiality, pedofilia, dan lain-lainnya, itu yes, akan dinormalisasikan juga. Makanya sekarang juga lagi naik daun, ya, bukan lagi naik daun, lagi trennya itu lagi naik, ya, yaitu orang-orang ada yang menikah dengan mobil, ada yang menikah dengan pohon, ada yang menikah dengan boneka seks, ada yang menikah dengan wah luar biasa. Dunia semakin kacau, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan kita akan datang segera. Keadaan akhir zaman. Lihat Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Tuhan, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Tadi kita lihat ya, Imamat ya, dalam kitab Imamat tidak boleh hubungan sesama jenis. Maka hukuman mati akan datang kepada mereka. Tapi lihat, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Lihat zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, gereja-gereja sudah mulai membuka pintu. Ya. Bukan hanya menerima, karena memang kita harus terima kaum LGBTQ untuk masuk ke gereja dengan harapan ada pertobatan. Tetapi ternyata gereja membuka untuk menikahkan sesama jenis. Untuk mengatakan kepada banyak orang bahwa sesungguhnya Tuhan itu kasih. Ya, maafkan teman-teman kami Kristen yang lain yang sudah mengecam tentang LGBTQ. Pada dasarnya Tuhan itu kasih. Tuhan akan terima engkau apa adanya, walaupun tanpa bertobat. Surga terbuka untuk kalian kaum LGBTQ. Demikianlah kata orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Makanya di foto ini Christians are, saya lupa persisnya, gay atau apa, tapi thank God. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami, termasuk para gay, para pencinta sesama jenis. Tapi apakah Tuhan kita memiliki kasih seperti itu? Maka surga terbuka juga untuk kaum LGBTQ. Tadi kita sudah bahas. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi. Pelajaran dari masa lalu terkait LGBTQ. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yudas 1 ayat 7. Sudah diamarkan.
sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Nah, ini tadi sudah dibilang ya, mencari kepuasan yang tidak wajar. Bukan lagi laki-laki dengan perempuan, tapi mencari hal-hal yang tidak wajar. Ya, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Lihat apa yang terjadi kepada penduduk kota Sodom dan Gomora yang mencari kepuasan dari hal yang tak wajar. Kita akan lihat kepuasan apa itu. Apapun itu, pada saat kita lihat di sebelah kanan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bayangkan bila mana hukuman itu datang kepada kita. Luar biasa. Jangan sampai ada dari antara kita yang melakukan percabulan, ya. Dan ini bukan hanya berlaku kepada LGBTQ, tetapi semua yang menganut paham poligami, poliandri, seks bebas buat anak-anak muda zaman sekarang, ya. Nekrofilia, bestiality, pedofilia, semua penyimpangan-penyimpangan percabulan seperti ini. Hati-hati. Ya, kita lihat dari apa yang terjadi kepada kota Sodom dan Gomora, siksaan api kekal atau api neraka, ya. Lihat tuh. Nah, di sini kita sudah bahas ya sebelumnya bahwa kota Sodom dan Gomora sudah tidak ada. Jadi artinya ya neraka itu bukan api yang siang malam selama-lamanya karena Sodom dan Gomora itu sudah tidak ada. Artinya dampak daripada api itu akan memakan hangus siapapun yang terkena olehnya. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dalam kehidupan kita. Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita jalani selama kita hidup. Apa yang terjadi? Ya, di sini dikatakan sama seperti Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora? Lihat, Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Dikatakan sebelum mereka tidur, nah ini pada saat ada, kalau kita tahu ceritanya ya, ada dua malaikat datang mengunjungi Lot. Lalu kemudian orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua. Nah ini lihat nih, ini bukan gambar aslinya tapi kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat ya, laki-laki ya, dari yang muda sampai yang tua datang ke rumah Lot. Ya. Tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Lalu apa kata mereka kepada Lot? Di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Karena mereka lihat ada dua orang tamu yang datang. Mereka tidak tahu kalau dua orang yang bertamu ke rumah Lot itu adalah malaikat. Lihat apa mereka bilang. Bawalah mereka atau dua orang tadi, tamu tadi, keluar kepada kami. Supaya kami pakai mereka. Lihat ini ada NCST ya, artinya uh, uh, pemerkosaan ya. Mereka mau rame-rame perkosa. Dan kepuasan yang tak wajar karena ini laki-laki, dua tamu itu laki-laki di pandangan mereka dan mereka mau pakai dua laki-laki ini. Wah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Mencari kepuasan yang tak wajar. Ya. Sedangkan wanita zaman sekarang ini ya dari dulu ya banyak sekali wanita diperkosa rame-rame ya. Itu banyak sekali. Di India juga pernah saya lihat ada kasus nenek-nenek umur saya lupa di atas 70 tahun diperkosa rame-rame. Luar biasa. Atau ada yang gadis masih muda diperkosa rame-rame lalu dibuang mayatnya dari bus. Luar biasa. Zaman sekarang ini semakin parah. Ya, tadi sore saya baru lihat dua orang anak SD perkosa anak SMA perempuan. Luar biasa. Zaman sekarang ini adalah zaman yang luar biasa. Jahat. Ya, saya perlu tambahkan jahat. Dan semakin mendekati kedatangan Yesus akan semakin jahat. Pemerkosaan di mana-mana. Dan ini ada tambahan lagi, bukan cuma pemerkosaan, sedangkan pemerkosaan antar sesama beda jenis saja suatu hal yang sangat jahat. Nah ini juga sudah perkosa sesama jenis lagi, ya. LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Itulah sebabnya saya pernah kesempatan saya berkunjung ke Bangkok ke Thailand. Lalu pada saat saya pertama sampai di situ, lalu saya mau tinggal di suatu tempat ya, seperti losmen seperti itu. Lalu diingatkan kepada saya oleh orang yang membawa saya ke tempat itu bahwa sebelumnya ada
ada pembunuhan, ya, karena gay, ya, cinta triangle, cinta segitiga antara gay. Dan kalau mereka apa namanya cemburu, wah itu biasanya lebih jahat daripada yang berbeda jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Mereka biasanya potong-potong. Ya, dan itu terjadi di sana, dan juga ada banyak kasus yang saya lihat juga, ya, di Amerika yang ada sampai dipotong-potong, dimakan dan lain-lainnya. Luar biasa. Zaman sekarang ini zaman yang jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menguatkan kita untuk ayo kita cari Tuhan, ya. Kita semakin dekat kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mau datang segera. Apa yang terjadi akhirnya? Ya. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Hukuman yang menimpa penduduk kota Sodom. Wah, kita bayangkan kita ada di situ. Ya, luar biasa. Ya, jadi makanya Lot disuruh keluar segera oleh malaikat. Ya, keluar cepat atau kita akan mengecap hasil daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, sedikit mengingatkan saya juga kepada kasus yang terjadi, ya, sedikit sharing sedikit, ya, dengan apa namanya yang terjadi di Gaza, di Palestina sana, ya. Kasihan juga melihat banyak orang yang mati di sana, ya. Ya, saya mengkondem apapun itu orang-orang yang apa ya, yang membunuh orang lain, ya. Karena Tuhan tidak menginginkan hal tersebut. Tapi ini mengingatkan saya pribadi juga sama seperti kasus Lot ini. Ya, karena di sana ada Hamas. Dan saya pernah lihat dia punya dokumentari lengkap. Karena Hamas itu juga mereka bersembunyi, ya. Saya tidak melihat Palestinanya, orang-orang Palestina, tapi Hamas itu adalah yang jahat. Mereka bersembunyi di belakang sipil, ya, warga sipil. Ya. Mereka tidak melawan terang-terangan dengan Israel. Mereka bersembunyi di belakang sipil. Ya, ya itulah teroris, ya. Dan kadang-kadang mereka pakai anak kecil untuk bawa bom bunuh diri. Nah, itu tidak benar itu, ya. Tapi saya tidak mau berpolitik di sini. Apapun itu, siapapun itu, entah dari Israel atau dari Palestina atau siapapun, termasuk kita semua yang membunuh orang lain, ya, tanpa sebab, walaupun ada sebab saja kita tidak boleh, ya, bunuh orang lain. Nah, itu Tuhan akan berikan hukuman. Kembali kepada topik kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat kasihnya Tuhan kepada Lot. Lot disuruh keluar kamu dari Sodom, kota Sodom dan Gomora ini. Karena kalau Lot ada di situ, wah, ya, dipastikan Lot juga akan mati. Ya, oleh sebab itu Lot akhirnya keluar bersama keluarganya, ya, 4 orang mereka. Tapi kemudian istrinya melihat ke belakang, istrinya menjadi tiang garam, sehingga cuma 3 orang yang keluar dari kota tersebut, survive, ya. Pertanyaan berikut, kaum LGBTQ masuk surga atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang straight to the point, ya, langsung to the point. Masuk surga atau tidak? Saya tidak mau kasih harapan palsu kepada kaum LGBTQ. Dan nanti video ini akan di-share juga di YouTube. Ya. Ini firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Dalam kitab suci dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, orang pemburit ini adalah orang-orang yang uh, apa penyuka sesama jenis, ya, yang menyodomi, sodomi sesamanya. Jadi kaum gay, ya. Banci, ya, kita tahu transgender dan lain-lain. Ya, orang cabul itu juga orang-orang yang kelainan dalam hal seks menyimpang, ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu, perhatikan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi, firman Tuhan mengatakan bahwa LGBTQ tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada pendeta di luar sana, ya, dan saya pernah menyaksikan khotbah beberapa pendeta yang mengatakan bahwa LGBTQ itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga, dipastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan dari Tuhan.
Bahkan ada kerabat saya yang mengatakan pada saat dia pergi ke uh, New Zealand, dikatakan bahwa dia masuk ke dalam suatu gereja dan di gereja itu dikatakan bahwa pendetanya welcome dan mengatakan bahwa ya, you can do whatever you want, God still loves you anyway. Kamu bisa lakukan apa saja, Tuhan tetap terima kamu apa adanya. Ya, sudah banyak gereja seperti itu sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya. Dan cepat atau lambat itu akan masuk ke Indonesia. Nah, kita tinggal tunggu saja waktunya. Ya, tapi dikatakan di sini, ayat 11, penting buat kita semua. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Jadi dikatakan dahulu, ada dari antara kita yang mungkin melakukan hal seperti itu. Ya, mungkin dalam hal LGBTQ, atau mungkin dalam hal seks bebas, atau mungkin dalam hal-hal yang lainnya. Tapi kemudian, kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apakah LGBTQ, kaum lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, banci, pemburit, semuanya itu bisa masuk surga? Bisa. Tapi kalau mereka bertobat. Ya. Dahulu sejahat apapun mereka atau kita, sudahlah mereka. Kita juga mungkin punya masa kelam dalam hal menjaga kekudusan diri kita. Kalau dulu kita mungkin menyimpang dalam hal menjaga kekudusan tubuh kita dalam hal seks dan lain-lain, kita bisa masuk surga hanya kalau kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa masuk surga. Dan dalam hal ini, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kaum LGBTQ yang akan menonton video ini juga nantinya di YouTube, kalian tidak bisa masuk surga kalau masih tetap dalam keadaan seperti itu. Karena di mata Tuhan, LGBTQ itu adalah dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan orang-orang untuk mengadakan penyimpangan seksual seperti itu. Tetapi karena dosalah kita terbawa. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Saya pernah berdiskusi dengan teman saya, seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bayangkan, dia katakan kepada saya, dan ada orang lainnya, ya, dia katakan kepada saya bahwa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer itu adalah penyakit yang diderita dari awal. Jadi Tuhan yang memang membuatnya seperti itu. Dan itu sudah bawaan. Lalu saya katakan, tidak. Bagi saya, menurut pandangan kitab suci, bukan menurut saya. Karena kalau menurut hati kita, ya, kita bisa tertipu. Ada ayatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan turuti kata hati kita. Pandanglah kitab suci dan lihat apa kata kitab suci. Tuhan sudah katakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah dosa. Ya. Itulah sebabnya, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kaum LGBTQ, penyuka sesama jenis, banci yang suka pakai baju perempuan bagi laki-laki atau sebaliknya, transgender, queer, bertobatlah. Saya tidak mau menggurui terlalu jauh, seakan-akan sok suci dan lain-lain. Tapi saya harus katakan ini karena Yeskiel 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kata Tuhan kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Ingat, Imamat 18 dan kitab Imamat, kitab Roma sudah katakan bahwa tidak ada jaminan masuk surga. Sebaliknya, hukuman mati menanti LGBTQ. Mereka akan dihukum mati entah di kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang oleh Tuhan, dan kita tidak peringatkan mereka, hati-hati. Ya. Kalau kita tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati. Perhatikan. Orang jahat itu tetap akan mati. LGBTQ itu mereka akan menuai apa yang mereka lakukan dalam kesalahannya. Tapi aku, kata Tuhan, akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak boleh kita hanya diam-diam saja.
homosexuality is sin. Katakan kepada mereka bahwa homoseksualitas itu adalah dosa dan Tuhan Yesus bisa melepaskan engkau dari belenggu dosa tersebut. Makanya saya pernah melihat beberapa kesaksian orang yang dari LGBTQ, ya, seorang lesbian, seorang gay, ya. Kemudian mereka bisa dilepaskan dari belenggu LGBTQ tersebut, belenggu dosa tersebut, dan bahkan ada yang sudah sampai dioperasi tubuhnya, ya. Tapi mereka bisa tetap bertobat dan mereka menangisi dosa tersebut. Bagaimana dengan kita semua? Maukah kita dengan alasan kasih, bukan kita hakimi mereka, tapi dengan alasan kasih benar-benar kita mau merangkul mereka supaya mereka bisa bertobat, dan pada akhirnya mereka bersama-sama dengan kita semua yang tidak sempurna ini, tapi kita mau berubah, bertobat untuk menjadi lebih baik lagi, dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama. Itulah doa dan harapan kita semua. Semoga semakin jelas pandangan kitab suci terhadap LGBTQ, ya, bahwa itu adalah dosa, dan itulah sebabnya peran kita untuk mengajak banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak orang bilang, oh tidak bisa, saya susah melepaskan kedagingan saya ini. Memang dari dulunya saya suka laki-laki, contoh, ya, seorang gay. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Itu saja renungan kita pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, silakan kita yang mau berbicara boleh open cam supaya kita saling mengenal dan tetap dalam keadaan ibadah tentunya. Ada kira-kira dari kita semua? Brother, halo. Mungkin sedikit yang saya mau tambahkan. Kalau kita membaca firman Tuhan, saya sering banget mendengar bahwa janganlah kita menghakimi atau kita akan dihakimi, ya kan? Nah, ini saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya ataupun kepada diri saya sendiri. Betul kata firman Tuhan bahwa kita tidak akan menghakimi orang-orang itu tersebut, karena kita juga bagian dari orang yang berdosa itu. Kita nggak bisa menghakimi mereka, karena kita pada saat kita menghakimi mereka, kita pun sebenarnya dihakimi oleh Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghakimi. Apakah Tuhan bilang, oh ya udah, kalau tidak menghakimi berarti pendeta-pendeta yang mengizinkan mereka seperti itu berarti dia benar dong, karena dia tidak menghakimi. Nah, ini juga menjadi keliru. Karena Tuhan tidak bilang kita tidak boleh menghakimi. Tuhan bilang kita tidak boleh menghakimi dengan pikiran kita. Nah, ini yang membedakan. Kalau kita banyak baca firman Tuhan, mengerti pikiran Tuhan, kita dibentuk ke dalam pikiran Tuhan, otomatis kita akan menjadi serupa dengan anaknya. Kita dibentuk. Berarti image yang Tuhan dulu bentuk waktu Tuhan menciptakan manusia, kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Bukan dalam bentuk berarti ya. Kita berarti ini fisik, tapi juga dalam karakter Allah. Ya, pada saat dia menghakimi dengan kebenaran. Nah, saya selalu mengingatkan anak-anak saya, kamu jangan terjebak oleh orang bilang janganlah engkau menghakimi atau kamu akan dihakimi. Itu betul. Tapi kita boleh menghakimi dengan firman Tuhan. Tuhan yang dimaksud Tuhan adalah pada saat kita menghakimi dengan firman Tuhan dan kita melakukan hal yang sama, ya kita juga dihakimi oleh firman Tuhan yang kita sebutkan kepada orang itu. Contoh, kalau kita menghakimi Bang LGBT. Pada saat tadi Saudara Ray berkata bahwa LGBTQ is wrong, ya Saudara Ray sudah menghakimi orang LGBT. Dan itu adalah penghakiman yang righteous, yang benar gitu loh. Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini harus di-clearkan, karena pasti dengan adanya di YouTube itu, orang akan bilang, kamu menghakimi orang lain. Kan firman Tuhan bilang tidak boleh menghakimi. Konteks itu penting. Jadi banyak sekali kayak orang-orang LGBT juga menggunakan kata-kata love. Dia menggambarkan love itu, dia mengequalkan love, kasih itu dengan lust. Nah, ini kalau kita mengerti firman Tuhan, love dan lust itu dua hal yang berbeda. Makanya Tuhan ada yang namanya ruang lingkup marriage, yang tadi Saudara Brother Ray bilang bahwa lustful desire seksual kita itu bisa ditumpahkan, dicurahkan dalam seremonial yang sudah disahkan di dalam Tuhan, yaitu di dalam pernikahan.
Di luar dari itu, yaitu berarti dosa seperti fornication atau apapun itu bentuknya yang mau di-justify atau dibenarkan oleh orang-orang yang melakukan dosa itu. Nah, makanya kalau kita baca di 1 Korintus 7, Tuhan bilang, kalau kamu mau menjadi celibacy sendiri, itu gift loh. Karena pernikahan itu kamu harus menikah. Karena banyaknya immorality. Jadi kita harus benar-benar mengerti pikiran Tuhan. Dan ini sangat penting. Jadi orang LGBT itu ataupun kita semua yang berbuat dosa cenderung pada saat kita belum mengenal firman Tuhan, termasuk saya selalu mau membenarkan diri saya dengan pikiran saya, dengan menggunakan hati saya, perasaan saya, semua instrumen yang diberikan oleh Tuhan itu dengan secara menyimpang. Artinya hati yang diberikan Tuhan oleh saya itu saya pergunakan dengan menyimpang karena kedagingan kita. Kita sejak dari lahir kita tendensiusnya untuk mengarah kepada dosa. Ya, anak kecil tidak perlu diajarkan untuk berbohong. Dia akan berbohong secara otomatis. Tapi dia harus diajarkan untuk berbuat benar. Pikiran kita untuk hal-hal yang buruk tidak perlu diajarkan. Itu natural. Makanya kalau sekarang saya mendengar orang bilang, ya itu manusiawi lah, itu natural. Ya betul, naturalisin. Natural berdosa. Justru itu righteousness itu harus di-training. Nah ini penting sekali. Jadi kebanyakan orang-orang berdosa seperti saya dulu, makanya saya senang sekali tadi saya mendengar 1 Korintus 6 ayat 9 bahwa kita dibersihkan oleh firman Tuhan, kita dipulihkan oleh firman Tuhan, kita dibentuk kembali oleh firman Tuhan, kita lahir baru oleh firman Tuhan membentuk kita melalui pikiran Tuhan, bukan sebaliknya kita membentuk rupa dan kita menciptakan image Tuhan dengan gambar dan rupa kita. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Termasuk salah satunya yang kita lagi bahas ini adalah LGBT. Jadi sebelum ini pun saya harus mengakui bahwa saya juga menggambarkan Tuhan seperti pikiran saya dan hati saya. Pada saat saya membaca firman Tuhan, ternyata Tuhan itu berbeda dari apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Ternyata Tuhan itu lebih indah daripada dosa-dosa yang kita mau wujudkan. Nah ini harus mengerti. Jadi mungkin itu salah satu tambahan sedikit, Brother. Terima kasih. Terima kasih, Brother Hartanto. Itu luar biasa ya. Jadi tambahan yang sangat bagus sekali ya. Ingat yang tadi saya juga sudah bilang sebelumnya, jangan percaya. Saya baru mau bilang jangan terlalu percaya. Jangan percaya kepada insting perasaan kita sendiri. Karena tadi Saudara Hartanto sudah katakan, tidak perlu mengajar anak-anak untuk berbohong karena naturalnya kita, kedagingannya kita, pasti kita akan lebih cenderung untuk berbuat dosa. Dan dalam hal ini, ya kaum LGBTQ pasti akan mencoba membela dirinya. Sama seperti kita sendiri, jangankan orang lain, kita sendiri, bila mana kita melakukan suatu kesalahan, kita cenderung untuk membela diri kita. Kita mencoba untuk justify atau membenarkan apa yang kita lakukan. Makanya itulah sebabnya saya mengundang kepada kita semua, termasuk saya, pakai Alkitab. Supaya kita tahu bahwa, oh, saya sudah melakukan dosa, saya sudah salah. Dan kalau kita pakai Alkitab, maka kita tahu bahwa kita sudah salah dan kita mau untuk bertobat. Makanya tadi 1 Korintus kan dikatakan bahwa orang LGBTQ bisa masuk surga, bisa kalau bertobat. Tapi kalau tidak bertobat tidak bisa. Jangankan mereka, saya pun, kita semua, kalau kita tidak bertobat dari kedagingan kita, apapun itu, ingat, ya sekarang ini karena khusus tentang LGBTQ. Tapi di situ juga ada fornicators. Fornicators itu artinya orang-orang yang berhubungan seks bebas. Ya, poligami, poliandri itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi pelajaran buat kita semua, jangan sampai kita do something, melakukan sesuatu in the name of love. Kita pakai kata love. Love itu tadi Saudara Tanto sudah katakan ya, itu berhubungan erat. Kalau love manusia itu berhubungan erat dengan lust. Lust itu nafsu. Tapi kalau dalam firman Tuhan kita memiliki cinta kasih yang kudus. Dan LGBTQ tidak termasuk di dalam hal tersebut. Karena Tuhan menciptakan laki-laki, perempuan berbeda. Ya, itu saja. Mungkin Tanto, tambahan, ya. Yang love itu kita bisa lihat jelas di 1 Korintus 13 ya, Brother ya. Dan itu tidak ada deskripsi tentang nafsu, tapi semua yang digambarkan adalah passion, kindness, artinya mengutamakan yang lain daripada diri kita sendiri. It's not selfish ya.
Berarti love itu gambarannya tidak selfish. Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk humility? Contohnya Tuhan Yesus Kristus kan mati di kayu salib, padahal kita masih jadi musuhnya Tuhan gitu kan. Itu pure humility gitu kan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kita boro-boro mau melakukan seperti itu kan. Kita berbuat kebaikan sama kita aja, mikir-mikir ada untungnya gak buat kita. Jadi kita nggak bisa mix up ya. Di dunia ini selalu di mix up seakan-akan hawa nafsu itu menjadi love gitu loh. Nah, seperti saudara Ray bilang, hawa nafsu ya bisa aja saya mau menikah dengan mobil, dengan pohon, it doesn't even itu nggak make sense sekalipun, ya udah nafsu ya nafsu aja gitu kan, itu nggak make sense gitu kan. Even ya di Sodom dan Gomora, satu kota loh, pada saat saya baca itu saya sampai surprise, saya sering baca itu, tapi ketika saya ada satu saat saya baca itu, saya benar-benar saya telaah, gila itu, sampai satu kota tua muda tidak pandang bulu datang untuk melakukan hal yang tidak make sense sama sekali. Itu karena di drive oleh hawa nafsu yang sudah tidak ada self control. Makanya kan Tuhan suruh kita berbuah roh. Tadi dalam buah roh itu kan ada self control. Itu udah nggak ada self control lagi. Dia sudah didorong oleh hawa nafsu, udah di drive oleh lust. Nah itu ya yang berbahaya, yang Tuhan bilang ya kalau kamu mengutamakan lust kamu, ya Tuhan biarkan, ya sudah, you go all the way, you go all the way to the hell kan, right? Nggak bisa di stop lagi, brother, karena udah nggak bisa reasonable lagi, mereka sudah unreasonable. Thank you, Brother Tanto. Itu yang bahaya ya. Jadi ya pelajaran buat kita semua ya, secara khusus ya sudahlah tentang LGBTQ. Ya mungkin saya sendiri bukan seorang gay, tapi dalam hal lust apapun itu ya, karena lust itu ada banyak macam ya. Lust untuk cari uang sebanyak-banyaknya, lust untuk apa ya, walaupun istri tapi kita pergunakan seenak kita, lust. Makanya dalam firman Tuhan itu selalu dikatakan, tadi Brother Tanto bagus sekali tuh. Love yang dikasih oleh Tuhan itu adalah love yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini bedanya. Makanya tanda-tanda akhir zaman adalah people will be lovers of themselves. Itu dikatakan dalam Alkitab. Mereka akan mencintai diri mereka. Jadi apa yang ada di dalam pikiran mereka, mereka akan percaya. Makanya dari zaman dulu sudah didoktrin. I did it my way. Apapun yang kamu pikirkan, just do it, just do it. Jadi semuanya tentang diri kita sendiri. Kalau if you love men, kalau kamu suka men, berarti ya memang kamu dari dulunya memang gay. Just do it. God loves you anyway. Nah ini, dalam hal ini kita bahas LGBTQ ya. Nah itu sangat-sangat bahaya ya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas juga tentang pernikahan ya. Yang sekarang lagi marak di dunia Kristen juga, perceraian juga lagi tinggi ya. Nanti kita akan bahas di satu kesempatan yang lain. Tapi ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman saudara-saudara yang lain, terutama fokus tentang LGBTQ. Ada kira-kira mungkin atau pengalaman bertemu dengan orang-orang seperti itu? Ada kira-kira? Silakan. Sedikit aja tanya ya. Ini mungkin umum ya, umum tidak masuk ke ini. Sebetulnya LGBT atau kayak banci-banci itu ya, LGBT dan sebagainya yang seperti itu. Itu sebetulnya mereka itu kena virus atau apa ya sampai seperti itu? Kan pada asalnya mungkin nggak seperti asalnya pastinya nggak mungkin dari gen kan itu ya. Asalnya sih sudah benar kali dari pabriknya udah benar gitu ya. Tapi kenapa jadi apa mereka itu kena virus atau gimana ya? Ya, terima kasih Pertanyaan Saudari Erni ya. itu ya. Itu pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa ya? Untuk tambahan aja, mereka akan bilang bahwa saya pernah ketemu, oh gue dari dulu emang begini kok, emang gue udah suka. Ada yang seperti itu. Ada gimana? Ada yang mau memberikan jawaban mungkin? Saudara Tanto, ada open cam? Iya, Mau sebenarnya ini sudah dibahas, kita sudah bahas ya, Brother Sis Erni, di Roma 1. Kalau kita melihat penghakiman Tuhan itu dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Bisa dalam keadaan dari climate, misalnya ada angin topan, badai, itu juga bisa Tuhan menghukum kita melalui itu. Tapi kalau di Roma 1 kita bisa melihat jelas banget di ayat 18 bahwa the wrath of God is being revealed. Artinya kemarahan Tuhan itu ditunjukkan dari langit melawan semua yang tidak percaya kepada Tuhan. Artinya dia didrive oleh, dia pertama suppress the truth. Pada saat mereka ini kan dosa ya, pada saat mereka itu dilahir sebagai pria,
dia reject, berarti kan dia suppress the truth. Semakin dia reject, dan dia mencari teman-teman yang selingkaran dari situ, semakin diyakinkan, berarti semakin ada dua pilihan kan, Sis Ernie, berarti andai kata. Seperti Hawa, Tuhan berkata bahwa kamu lelaki, ditunjukkan pada saat kamu lahir dengan alat kelamin, semuanya seperti itu. Tapi kamu mementingkan pikiran kamu, perasaan aku dilahirkan sebagai perempuan. Nah, ini menjadi dua cabang kan, seperti zaman Adam di Hawa itu dikasih godaan oleh si iblis dan hatinya itu mengikuti kata hati si iblis gitu kan. Jadi ya karena dia menekan kebenaran firman Tuhan, menekan kebenaran yang sudah diberikan Tuhan pada saat dia lahir, kan dia diberikan alat kelamin sebagai lelaki kan, seperti itu kan. Tapi dia suppress itu, ya lama-lama Tuhan bilang, ya sudah, kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang aku berikan, makanya tadi kan Brother Ray bilang, God gave them over to their lustful desire. Artinya ya sudah, kalau kamu ingin mengikuti dosamu, makanya dulu juga saya berpikir apakah itu penyakit, apakah itu gen sisa ini. Tapi setelah saya membaca firman Tuhan, enggak, itu adalah bagian dari penghakiman Tuhan pada saat dia mereject firman Tuhan. Jadi itu bagian dari penghakiman Tuhan yang sudah di-reveal sama Tuhan di dunia ini. Jadi kita bisa melihat juga. Terima kasih. Terima kasih Brother Tanto. Ya mungkin apa ya, makanya itu dia kata kuncinya sebenarnya pada malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian adalah mungkin kita yang punya anak, kita bisa kasih tahu ke anak-anak kita yang punya teman, kita bisa kasih tahu kepada mereka semua, jangan percaya kepada kata hati kita. Nah ini agak kontroversial ya, karena dunia akan bilang ikuti kata hatimu. Tapi kalau dalam firman Tuhan, kata hatimu itu jahat. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Di dalam firman Tuhan, kata hatimu itu jahat. Itu ada banyak. Ya di Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru juga ada. Ya jadi poinnya adalah begini. Contoh ya, nah ini mungkin Sister ini kenal ya, kenal juga ada Pak Leri almarhum. Ya, Pak Leri almarhum dia bilang, dulu waktu dia kecil, dia kesaksian, dia suka main boneka. Karena kakaknya juga ada yang kakaknya kan perempuan kan, dia main boneka. Lalu ini pelajaran buat yang punya anak. Lalu bapaknya datang, hei, kamu itu laki-laki, kamu nggak boleh main boneka. Akhirnya bapaknya itu ajak beli layangan, beli bola, mainlah mereka ya. Waktu ini masa kecil. Jadi artinya terkadang juga orang tua memfasilitasi anak-anak untuk, ya ini doktrin yang salah. Ikuti kata hatimu, ikuti kata hatimu. Nah ini sangat salah. Menurut Alkitab tidak bisa seperti itu. Karena kalau kita mengikuti kata hati kita, nah nanti kita akan bahas ya di suatu kesempatan, karena itu ada bagian daripada diskusi kita bagaimana mendidik anak. Betul ya, Brother Tanto juga ingat ya, itu ada di salah satu list kita. Nanti kita akan bahas juga tentang pendidikan anak. Jadi, mungkin sesimpel ini, Brother ya. Kita sebagai orang tua ya, si Ernie juga mungkin orang tua. Kita sering bilangin anak kita, contoh nih, anak kita nih suka explorer. Kayak kita waktu masih kecil, kenakalan kita selalu suka untuk mencoba-coba hal baru. Nah, kita sebagai orang tua, saya bilang, kamu nggak boleh minum alkohol ya, gitu kan. Kamu tidak boleh merokok. Di warning, dia coba-coba tuh di belakang kita. Ini kejadian benar sama anak saya. Sampai malam-malam dia melakukan hal yang saya larang keras. Ini benar-benar terjadi. Jadi saya melihat Roma 1, Tuhan mengwarning, kamu jangan melakukan ini ya, kamu jangan melakukan ini ya, ini tidak baik, ini tidak baik. Tapi kita sebagai anaknya terus resisting, terus melawan itu. Otomatis kan, kita sebagai orang tua kan, ya udah kalau kamu nggak mau dengerin, ya terserah dah. Kayak gitu kan. Kalau kita bikin anak kita, ya udah terserah. Kamu mau mabuk-mabukan kayak mau merokok, mau drugs, karena nggak bisa di stop. Kita udah hukum, kita udah kasih ganjaran, kita udah nggak kasih duit, kita nggak kasih dia duit, dia minjem orang. Kita nggak kasih dia duit, dia mencuri. Kita nggak kasih dia duit, dia do whatever dah, jual diri lah, whatever, something like that gitu kan. Ini bukan saya sih. Ya tapi kita banyak lihat itu. Akhirnya kan kita ya sudah, if you want to do it, just do it. Nah, konsekuensinya kan ada. Setiap perbuatan itu kan ada konsekuensinya. Makanya kan Tuhan kasih kita warning. Kalau kamu menempuh jalan ini, ada konsekuensinya. Tapi iblis menipu kita dengan bilang, oh ini penyakit loh. Oh ini loh. Supaya seakan-akan kita
dibelokkan dari firman Tuhan, sehingga kita semakin menjauh dari Tuhan. Oh, lu penyakit, lu butuh dokter, bukan butuh Tuhan. That's the problem. Jadi kalau dia butuh Tuhan, otomatis kan, kamu harus taat sama Tuhan loh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge and understanding. Coba anak itu mendengarkan kita sebagai orang tua, dia akan mendapatkan understanding. Oh, maksud orang tua gua begini ya. Mungkin seperti itu ya gambarannya yang saya lihat dari kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih, brother. Jadi ya, semoga itu bisa menjawab, Sister Erni. Jadi ya secara praktikal ya kita bisa lihat ada orang-orang yang ada yang bayi laki-laki dipakein baju perempuan. Lucu juga ya. Jadi perempuan lucu kan ada sering itu kan. Oh, jadi hal-hal yang lucu. Tapi tadi kita sudah bahas ya. Hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi dari kecil anak-anak kita harus ditarik garis lurus. Kamu laki-laki, kamu perempuan. That's it. Cuma dua gender. Tidak bisa. Ya saya kaget tuh ya. Yang tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Ada anak mahasiswa bilang, kamu gendernya apa? Saya lupa dijawab apa. Netral atau apa. Pokoknya dia bilang, ya bukan Binary, laki-laki. brother. Binary ya. Waduh, luar biasa itu. Binary. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Akhirnya kan diusir. Saya tidak tahu itu akhirnya bagaimana ya. Ya, sekarang saking parahnya, brother ya. Saking parahnya. Orang disuruh menjelaskan, ini ada wanita, ini saya banyak dengar di internet. Dia wanita, dia sudah, oke, kalau gitu definisikan wanita. Dia sampai sudah tidak mengerti bagaimana mendefinisikan wanita loh. Ini something already getting worse. Artinya kita sudah bisa melihat wanita itu secara physically aja kita bisa melihat berbeda dengan pria. Kalau dia menjelaskan wanita, oh sesuatu yang ada satu di bilang, oh wanita itu apa? Ya kalau teman-teman gue bilang gue wanita, ya gue wanita. Hah? Itu kan udah makin gak make sense gitu. Itu bukan, jadi delusional itu semakin kuat, illusion itu semakin kuat, makanya kan Tuhan bilang nanti di akhir zaman Tuhan akan memberikan strong illusion. Dulu saya bingung loh, maksudnya strong illusion itu apa? Berarti manusia akan semakin percaya kepada dirinya sendiri, dia akan menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, dan dia tidak akan mentaati Tuhan. Itu strong illusion-nya. Saya yakin banget nanti akan mengarah kepada sana. Betul, brother. Itulah yang namanya dua cuan. Kalau kita percaya terhadap diri kita. Itu loh, Sister ini semoga menjawab ya. Jadi, kalau menurut Alkitab, ya kita kan berbicara mengenai Alkitab ya, yaitu di Roma 1, karena mereka punya lust kedagingan, dan ada tambahan, ya itu pasti saya tahu itu setan melalui siapapun orang di sekitarnya, bahkan mungkin orang tuanya, dua cuan, lakukan aja apa yang ada di hatimu, lakukan aja, percaya kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu, aduh, nah ini yang bahaya, kira-kira kebablasan, ya semoga itu bisa menjawab, tapi walaupun mereka kan bilang bahwa, oh ini penyakit dari sana, tapi memang sayang di antara kita ini tidak ada yang mantan itu ya. Tapi saya pernah lihat itu dia punya kesaksian, bahkan sudah sampai operasi. Tapi Ya. brother, yang paling mengerikan saya bilang adalah doktrin tentang self love. Kamu harus mencintai diri sendiri. Kamu kurang self esteem. Jadi kalau gitu kontradiksi dengan firman Tuhan. Tuhan bilang kan, deny yourself, sangkal dirimu. Sebenarnya kita nggak butuh self esteem. Kita udah terlalu banyak self esteem. Kalau kita lihat, kita kan selalu memuji diri kita sendiri. Kita sering mengukur segala sesuatu. Ukurannya, tolak ukuran kan diri kita sendiri. Betul brother. Ya, kan? Ya, betul, nah itu dia, makanya saya bilang too many self esteem, too many self love, become selfish. Semoga bisa menjawab ya, Sister ini nih yang tadi saya ada bagikan Roma 1:26 sampai 28. Ini mereka merasa ya tidak perlu untuk ngakuin Tuhan. Mereka merasa bahwa ya dua cuan. Itu kan di Amerika sekarang kan gitu kan, dua cuan. Apa yang kamu mau, ya udah. Kamu punya hak asasi. Nah, itu dia. Kamu punya hak asasi. Apa yang kamu merasa itu kamu, ya itu kamu. Kalau kamu merasa walaupun saya laki-laki, tapi kalau saya bilang saya cewek, kenapa? Nah, Betul, itu kan betul brother. kata dunia kan gitu itu kan. Mengerikan, betul. Itu sangat mengerikan, benar-benar mengerikan. Jadi ya ini ya, karena kita tidak mengakui Tuhan lagi. Padahal Tuhan sama sudah, doktrin tentang kebenaran itu nggak absolut, brother. Ya, kebenaran itu relatif. Itu juga mengerikan juga kalau menurut saya. Kita bisa bahas juga itu nanti ya. Semua agama
bisa membawa kita masuk surga. Luar biasa itu ya. Semoga itu menjawab ya, Saudari Erni ya. Semoga itu menjawab. Jadi, ya itu dia ya. Tapi pokoknya, kalau ada yang bilang, oh, lu bisa ngomong kayak gitu karena lu nggak merasakan perasaan gua. Saya pernah ngomong sama kaum LGBTQ, mereka bilang begitu. Lalu, ya, sepertinya saya harus bawa mereka kepada orang yang, yaitu ada kesaksian bahwa dia sampai sudah operasi dia perempuan kalau nggak salah, dia mau jadi laki-laki, dioperasi, diangkat payudaranya apa semua, dioperasi, tapi sampai akhirnya dia ketemu Tuhan, artinya dia bertobat, lalu diakuin bahwa dia salah dan dia bertobat. Nah itu kesaksian luar biasa. Nanti mungkin saya akan bagikan di grup ya pada saat saya dapat videonya lagi. Nah ini ada dari saudari Catherine. Ada cerita trans woman ikut lomba renang kategori female dan masuk locker room female juga, dan female yang perempuan-perempuan yang satu locker dengan dia malah nggak nyaman. Lalu lapor, tapi yang female itu malah di offer counseling, bukan transnya. Delusion mereka itu mungkin di enable dengan keadaan. Ya, ini saya juga ada baca ceritanya ya. Jadi makanya bayangkan kalau seandainya Mike Tyson bilang saya wanita. Saya merasa saya wanita, lalu akhirnya Mike Tyson ikut tinju sama wanita itu bagaimana itu ya kira-kira ya. Jadi delusion tadi yang Saudara Hartanto katakan itu, wah Tapi benar-benar. itu mengerikan sekali. Contoh ya, kalau saya seorang pemerkosa, itu saya klaim aja saya seorang wanita dan apa yang saya klaim itu menjadi suatu kebenaran. Saya bisa masuk ke loker cewek dan berbuat sesuka saya loh. Terus saya bilang, oh saya dilahirkan emang sebagai pemerkosa, mati gak kalau begitu ceritanya kan? Iya kan? Kan kacau sekali itu. Berarti kebenaran saya adalah kebenaran yang seutuhnya kan? Saya menjadi Tuhan atas diri saya sendiri, itu sangat berbahaya menurut saya. Very Ya, dangerous thing to do. iya, ya. Dan tadi saya sudah bahas ya teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, yang saya cerita bahwa kaum pedofilia sudah mulai apa komplain juga, masa LGBTQ diterima. Saya juga merasa saya ada apa ya, dari dulu saya suka tertarik sama anak-anak, jadi ya kenapa saya tidak diterima. Nah itu loh, jadi ya itu dia, di mata Alkitab ya, kita sudah bahas tadi ya, penyimpangan itu adalah dosa ya, bukan suatu hal yang dari lahir Tuhan sudah tetapkan kepada kita, tetapi dunia merubah semuanya itu seakan-akan itu adalah suatu hal yang bisa dinormalisasikan. Semoga bisa menjawab ya, Sis Erni, ya, bahwa standar kita Alkitab mengatakan bahwa itu adalah ya itu akibat dosa, bukan suatu dari sananya Tuhan menciptakan. Karena kalau Tuhan ciptakan dari sananya ya Tuhan yang bertanggung jawab. Berarti Tuhan itu jahat. God forbid. Nah itu enggak lah. Dalam Alkitab tidak seperti itu. Tapi betul, Brother Ray. Tadi kan Ya, Brother Ray, kalau itu Tuhan yang jahat. Selama ini semua kaum-kaum yang merasa benar itu selalu membawa nama Tuhan. Inilah yang berbahaya sebenarnya. Apa yang mereka katakan itu berbahaya. Lidah mereka itu akan dihukum nanti suatu saat. Sebenarnya kita merasa kasihan dengan ketidaktahuan mereka, tapi mereka tidak mau tahu tentang hal itu gitu. Dia ignorance, tidak peduli dengan pengetahuan akan Tuhan, dia tidak peduli dengan pikiran Tuhan, sehingga dia mengucapkan sesuatu yang walau itu padahal itu transgress, itu membawa nama Tuhan, mencatut lah istilah, mencatut nama Tuhan, ya kan? Oh, aku dilahirkan sebagai LGBT, oh aku dilahirkan sebagai pedofil. Dia kan mencatut nama Tuhan gitu loh. Siapa yang menghina ngomong seperti penciptanya itu, itu? brother. Itu Betul, menghina betul. pencipta, Itu ya. mereka tidak sadar kan, brother, ya. Gitu. Terima kasih, brother Tanto. Ya, saya pikir cukup jelas ya, Sis Erni ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, cukup jelas ya. Kita bisa katakan kepada teman-teman kita, saya sendiri di kerabat saya juga ada beberapa ya. Jadi nanti orang-orang yang teman-teman yang menonton di YouTube, ya mungkin merasa bahwa kamu bisa ngomong begitu karena kamu tidak ada saudara yang begitu. Di keluarga besar saya ada yang seperti itu, ya. Tapi ada dua perbedaan. Di keluarga yang satu bilang, ibunya sampai bilang, kalau kamu tetap dalam keadaan gay, kamu tidak ketemu mama di surga. Itu di keluarga yang satu. Di keluarga yang satunya lagi didiamkan karena takut nanti anak ini akan melakukan hal-hal yang nekat dan lain-lain. Nah, jadi ya dua hal yang berbeda, dua respon yang berbeda ya di keluarga besar saya. Jadi pelajaran buat saya pribadi ya tadi kan
Yeskiel 3, kalau kita mengasihi seseorang, mereka di dalam keadaan yang salah, kita harus amarkan dengan kasih, dan karena kasih itu kita mau mereka itu supaya berubah. Jadi tidak ada, ya tadi Saudara Tanto katakan, bukan menghakimi melalui perkataan saya, tapi memang firman Tuhan yang katakan bahwa gay itu tidak masuk surga. Jadi kalau kita mengasihi orang, ayo kita ajak mereka. Ya, teman-teman yang menonton di YouTube nanti semoga mendapatkan ya ilham supaya teman-teman yang gay, LGBTQ bisa berubah, dan kita juga mau menjangkau mereka supaya mereka juga bersama dengan kita masuk surga. Saya pikir itu saja ya, sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada tambahan. Nanti saya akan share nanti videonya tentang orang yang walaupun sudah dioperasi tapi bertemu dengan Tuhan, artinya juru selamat, akhirnya berubah. Itu artinya tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Itu yang saya percaya. Kalau kita mau berubah, pasti bisa. Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikian renungan kita bersama, diskusi kita sudah jalani dengan baik. Kita akan masuk di sesi doa, kita akan berdoa bersama. Adakah yang mau didoakan?